umat Nabi Muhammad. Tapi jawab salamnya kok kurang kompak. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita rahmat, rezeki dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi terakhir dan kita dan kekasih Allah yakni Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga saja dengan kita melafazkan, semoga saja dengan kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita pada hari kiamat, Nabi Muhammad akan datang kepada kita dan menyebutkan bahwa kita adalah salah satu umatnya. Yang saya hormati Ustaz yang telah hadir yakni Ustaz Haji Afrizal SAG. Yang saya hormati alim ulama Tetik Pandai. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya sayangi adik-adik yang ada di masjid ini. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk dalam acaranya. Acara pertama yakni protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Afrizal SAG. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirru wa ma tu'linun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'a bil huda wal bayyinat. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafur. Sadaqallahul azim. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ketiga ini. Alhamdulillah, kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Dan barusan kita barimi dengan sholat isya secara berjamaah. Man sholat isya berjamaah faka'annama qoma nisful lail. Man sholat subuh berjamaah faka'annama sholatul lail kullah. Ini tidak bosan-bosan kita mendengar
Karena sering diingatkan, mudah-mudahan nanti suatu saat menjadi darah daging bagi kita. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka baginya pahala seolah-olah dia telah melaksanakan sholat lail setengah malam suntuk. Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka baginya pahala seolah-olah dia telah melaksanakan sholat tahajud satu malam. Jadi itulah Bapak Ibu, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Tentu doa dan harapan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hendaknya sampai akhir hayat kita selalu bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya pada hari ini, malam istimewa nih Pak. Malam 2 kali kita mendapat siraman. Maghrib tadi siraman jasmani, hujan ya. Insya Allah setelah ini siraman rohani. Jadi nengok protokol pantun tadi, ingat pula kita pantun yang lama. Jadi bapak-bapak tadi berpesan tuh, ceramah malam ini tidak boleh lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan tenggiri, lebih cepat lebih bagus karena ibu mau pergi ke matahari. Beli apa Bu? Lebaran belum lagi, masih jauh. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, bagi adik yang mencatat, judulnya pada malam hari ini yaitu yang ditentukan oleh MTI, Mubazir. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah sholat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Sewajarnya lah, seharusnya lah, dan wajib rasanya kita harus merasa berbahagia karena Allah masih pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Tentu timbul pertanyaan, kenapa? Apa keistimewaan bulan Ramadan itu? Kok harus terlalu berbahagia tadi? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan yang disyariatkan padanya puasa. Puasa inilah satu-satunya yang mampu untuk mengendalikan dan menjinakkan dan menundukkan hawa nafsu. Karena dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala beri kita akal dan Allah beri kita nafsu. Sehingga keseharian kita kadang-kadang banyak kita mampu yang kalah akal kita oleh nafsu kita, sehingga timbulah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini adalah sebagai media kontrol Allah syariatkan bagi kita. Puasa ini adalah sarana bagi kita untuk menjaga keseimbangan eksistensi diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang fi aqsanita mu'min, sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan melaksanakan Allah syariatkan puasa. Kita lihat di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu itu, man anta man ana, siapa engkau, siapa saya. Nafsu itu menjawab, saya, kamu. Allah beritahukan kembali nafsu tadi ke dalam neraka yang sangat dingin selama 100 tahun. Allah angkat kembali. Pertanyaan yang sama, siapa kamu, siapa saya? Jawabannya masih sama.
Allah benamkan kembali nafsu tadi ke neraka yang jahil, yang sangat panas selama 100 tahun pula. Diangkat kembali, jawaban itu masih sama. Saya, kamu. Allah benamkan lagi nafsu tadi selama 100 tahun ke dalam neraka jur, ke dalam neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Allah angkat kembali, disitulah Bu, nafsu ini baru tunduk, baru mengaku dia. Dengan perasaan lapar selama 100 tahun, baru dia mengakui, saya adalah hamba, engkau adalah Roh. Kita bawakan kepada diri kita, karena kita dalam melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah, bisa kita menundukkan dan mengendalikan dan menuntut hawa nafsu kita, sehingga rasanya banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan dinyatakan sebagai bulan tarbiyah, bulan pembentukan akhlak kita, bulan pembentukan pribadi kita agar menjadi hamba-hamba yang lebih baik, hamba-hamba yang bertakwa. Bulan latihan bagi kita untuk mengendalikan diri kita dan sifat-sifat yang tidak baik, sifat sombong, angkuh, dan salah satu sifat yang diajarkan yang harus kita usahakan pada bulan Ramadan ini berkat puasa yang kita lakukan adalah sifat mubazir. Salah satu yang harus kita usahakan pada bulan Ramadan ini sebagai buah daripada pendidikan puasa kita pada bulan Ramadan, yakni menjauhkan sifat mubazir. Karena mubazir itu adalah perbuatan setan. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita beri kita nikmat berupa harta. Dengan harta itu kita mengharapkan bahwasanya harta itu menjadi wasilah hendaknya bagi kita, menjadi sarana hendaknya bagi kita untuk mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bisa? Bisa apabila kita cari, yang pertama kita cari dengan cara yang baik. Yang kedua, kita manfaatkan dengan jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya banyak juga harta itu bisa mengantarkan manusia kepada kesengsaraan dan kecelakaan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Qarun karena harta yang dia miliki, dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap semua itu adalah berkat usahanya, berkat kelihan dan kemahirannya. Jadi jamaah rahimakumullah, harta yang Allah titipkan kepada kita berusaha untuk memanfaatkannya pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari sifat mubazir. Karena orang yang memiliki sifat mubazir itu dia akan sangat susah baginya untuk berbagi dengan orang lain. Sangat berat baginya untuk menyalurkan hartanya untuk fakir miskin, karena di dalam hatinya dipenuhi dengan keinginan yang tanpa puas. Bu, biasanya mubazir itu biasanya terjadi yang pertama di dalam masalah makanan. Dalam masalah makanan Pak, kalau bagi ada sebagian ibu-ibu yang terjadi di sini, kalau pergi pesta, nampak ini diambil, nampak itu diambil, akhirnya mana? Tak habis dah. Dan apalagi pada bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama jangan hendaknya sampai pula kita mubazir dalam masalah makanan. Karena memang di waktu puasa itu enak semuanya Pak ya, enak semuanya perasaan kita. Tapi setelah dicicipi banyak yang, jangan sampai banyak yang tersisa. Itulah yang disebut dengan mubazir. Maka oleh sebab itu jamaah sholat yang berbahagia, dalam masalah pakaian, ibu-ibu seperti di sana tuh banyak juga tuh, apalagi anak perempuan. Nah, kadang-kadang gerak juga kita tuh enak Ustaz. Masih banyak pakaian yang layak pakai, tak beli ini, tak beli itu juga. Mudah-mudahan ibu sedikit.
Maka oleh sebab itu jemaah rahimahullah, mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini untuk pembentukan akhlak kita, untuk pembentukan dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya, terutama adalah sifat-sifat mubazir, baik itu dalam masalah makanan, baik itu dalam masalah pakaian, ataupun dalam masalah air wudhu. Nanti Nabi pernah melihat, Bapak Ibu, Nabi pernah melihat seorang sahabat yang berwudhu, kemudian Nabi tegur, jangan kamu mubazir dalam memanfaatkan air untuk berwudhu, walaupun seandainya kamu berwudhu di dalam sumur. Ini teguran Nabi. Jadi mudah-mudahan jemaah salat tarawih yang berbahagia, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan dan bulan puasa yang kita lakukan pada tahun ini betul-betul hendaknya ada suatu perubahan di dalam sikap kita, terutama sifat-sifat yang tidak baik. Sifat yakni yang ditekankan pada kuliah Ramadan kita saat ini itu sifat mubazir, karena mubazir itu adalah orang-orang yang kawannya sedang laknatullah alaihi. Jadi kita sama-sama berusaha Bapak Ibu, semoga Allah selalu beri kita kesehatan dan sampai hendaknya kita sampai akhir bulan Ramadan ini bisa memanfaatkan momen-momen yang baik ini untuk mengendalikan diri kita, terutama menundukkan hawa nafsu kita, bukan hanya saja terhadap harta kita, tetapi terhadap nafsu kita. Apakah itu nafsu dalam masalah farj ataupun nafsu terhadap perut dan lain-lain sebagainya. Karena inti daripada puasa itu adalah untuk menjinakkan hawa nafsu. Kalau kita sudah berhasil menjinakkan hawa nafsu, mudahlah segalanya. Mudahlah bagi kita baca Al-Quran, mudahlah bagi kita berinfak sedekah, karena kita tidak berpikir dua kali untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, karena itulah harta kita yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini ada manfaatnya, terutama bagi saya yang menyampaikan kita semua yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Afrizal yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz berguna untuk kita di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, protokol akan membacakan pengantar konsumsi dan berbuka 3 Ramadan dan tadarus malam keempat. Yang pertama, untuk berbuka yang pertama Henry Supriyadi RT 1, yang kedua Safi Siregar RT 2, yang ketiga Eri Genova RT 3, yang keempat Ali Akbar RT 4, yang kelima Agus Binoto RT 5, yang keenam Kasimi RT 6, yang ketujuh Rusman Effendi RT 1, yang ke-8 Herman RT 3. Untuk pengantar tadarus yang pertama Abdul Wahid, Bapak Abdul Wahid RT 1, Ibu Yulia Resni RT 2, Bapak Edi Warman RT 3, Bapak Nisa RT 4, keluarga almarhum Bapak Anto Prasetya RT 5, Bapak Darmayani Darmawi RT 6, Bapak Asep Supriyana RT 1. Selanjutnya laporan keuangan masjid 297.000. Masjid 297.000. Anak yatim 372.500.000. Anak yatim 372
fakir miskin 45.000, TPA 51.500. Yang petugas sholawat Nabi malam hari ini yakni imamnya Bapak Saiful Munte dan bilalnya Bang Ilwan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.